Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Rizky dari Penjas 2A. Nomor pokok mahasiswa saya adalah 192.191.037. Nah, pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai RPP yang saya buat atau rencana proses pembelajaran untuk memenuhi tugas di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk itu langsung saja mengenai RPP yang saya buat. RPP yang saya buat untuk diperuntukkan pada sekolah tingkatan sekolah menengah pertama. Pada mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan kelas 8 pada semester ganjil. Materi pokoknya itu mengenai aktivitas permainan bola voli. Alokasi waktu 3 kali 40 menit atau 3 jam pelajaran. Nah, di sini saya mengambil kompetensi inti yang pertama menghargai ajaran agama yang dianutnya, menghargai, menghayati, jujur, disiplin, tanggung jawab, dan peduli, memahami, menerapkan pengetahuan konseptual, hampir sama dengan kompetensi inti pada umumnya. Kemudian saya mengambil dari kompetensi dasar 3.1, yakni memahami variasi dan kombinasi teknik dasar permainan bola besar, dan kompetensi 4.1 yang mempraktikkan variasi kombinasi teknik dasar berbagai permainan bola besar dan koordinasi yang baik. Indeks pencapaiannya itu peserta didik dapat mengidentifikasi, menjelaskan, dan juga menjelaskan variasi dan juga menjelaskan cara melakukan teknik atau variasi dan kombinasi gerak dasar passing bola voli. Kemudian mempraktekkan dan melakukan gerakan variasi dan kombinasi teknik dasar passing dalam permainan bola voli. Nah, kemudian pada tujuan pembelajarannya itu melalui serangkaian kegiatan pelajaran diharapkan peserta didik dapat menunjukkan sikap religius, menunjukkan sikap disiplin, kerja keras, percaya diri, jujur, dan tanggung jawab seperti yang ada pada kompetensi inti di atas. Pada materi pembelajaran, materi yang dibahas mengenai gerakan variasi kombinasi teknik dasar passing bawah, gerakan teknik dasar passing atas, dan gerakan variasi dan kombinasi dari keduanya. Kemudian materi penginjaan dengan cara mengadakan kompetensi atau permainan bola voli dengan menggunakan lapangan tinggi net yang dimodifikasi tetapi dengan jumlah pemain 6 orang, 6 lawan 6, dan dengan peraturan tim mencapai poin 15 kali 3 set. Peraturan juga dimodifikasi dengan menggunakan dimodifikasi dari standar ketentuan dalam permainan bola voli. Nah, kemudian materi pembelajaran remedial maksudnya, maaf. Dalam remedial ini saya mengambil dari gerakan variasi dan kombinasi passing bawah dalam permainan bola voli, kemudian kombinasi passing atas, dan juga dalam gerakan kombinasi dari passing atas dan passing bawah dari permainan bola voli. Di sini saya mengambil metode pembelajaran pendekatan dengan saintifik, kemudian strateginya itu praktik teaching style atau praktik atau latihan dalam metode pembelajarannya. Ada tanya jawab, diskusi, dan juga praktek. Untuk media dan bahan media pembelajarannya itu pertama itu model bisa diperagakan oleh peserta didik atau guru yang memperagakan teknik gerakan yang menjadi materi pokok dalam pembelajaran kali ini. Kemudian ada alat pembelajaran atau bahan penunjang, yakni lapang yang cukup luas yang bisa didirikan net atau sudah tersedia tiang net untuk bisa melakukan kegiatan pembelajaran. Kemudian bola volinya tentu, kemudian net, dan juga peluit. Untuk sumber belajar saya mengambil dari buku pendidikan jasmani yang buku paket, atau juga bisa dari lembar kerja siswa di sekolah. Nah, untuk langkah-langkah pembelajaran, kegiatan yang pertama itu pendahuluan antara lain 15 menit. Yang pertama, guru mempersiapkan peserta didik terus
menyiapkan kelas dan juga peserta didik di kelas diawali dengan berdoa dan juga melakukan absensi. Terus kemudian guru menyuruh peserta didik untuk KE atau KM membuat barisan di lapangan sebelum diadakannya pembelajaran. Kemudian guru memberikan sedikit motivasi sebagai pembuka dari pembelajaran, juga menyampaikan informasi tentang kompetensi dan tujuan pembelajaran dan materi yang akan dibahas. Nah, setelah melalui dari kegiatan tentang pembukaan, ada kegiatan inti yakni dalam materi pembelajaran. Diawali dengan pemanasan yang diawasi oleh guru dan pemanasan dipimpin oleh KM secara langsung. Nah, setelah semua dari rangkaian pemanasan telah selesai, guru menyampaikan informasi dan juga mendemonstrasikan materi yang akan diberikan atau ditugaskan pada peserta didik untuk dipelajari mengenai passing atas dan variasi dan kombinasi passing atas dan passing bawah permainan bola voli. Nah, saat peserta didik mengamati, setelah itu peserta didik diberi kesempatan untuk mencoba dan juga bertanya mengenai apa saja komponen atau langkah-langkah dalam melakukan teknik dasar tersebut. Kemudian setelah berdiskusi, peserta didik diberi kesempatan dan juga diberikan tugas untuk mempelajari gerakan yang telah didemonstrasikan oleh gurunya, yakni teknik dasar passing bawah dan juga passing atas. Nah, diawali dengan passing bawah, guru di di sini memberikan tugas kepada peserta didik untuk berbaris dan juga menyuruh salah satu dari peserta didik itu melakukan pantulan bola ke lantai. Setelah memantul, peserta didik yang sudah berbaris saling bergiliran melakukan gerakan teknik passing bawah. Nah, setelah melakukan passing bawah dipantulkan, maka di metode dari pelatihannya itu dirubah menjadi berkelompok. Nah, setelah passing bawah lakukan passing bawah secara berkelompok. Teknik dasar selanjutnya itu passing atas. Diawali hampir sama dengan yang tadi, tetapi dibedakan dengan melakukan lambungan ke atas dan para peserta didik yang berbaris itu bergiliran melakukan passing atas dengan kedua tangannya. Setelah itu hampir sama dengan tadi, peserta didik melakukan secara berkelompok dan akhirnya pada akhir dari pertemuan inti sebagai refleksi dan juga sebagai motivasi siswa untuk belajar mengadakan permainan bola voli yang peraturannya itu disederhanakan atau dimodifikasi sebagai cara agar dapat terlaksananya permainan bola voli walau hanya dengan fasilitas yang seadanya. Kemudian karena strategi dalam melaksanakan model latihan ini yaitu model latihan atau physical teaching atau practical teaching, guru membagikan bahan ajar dan juga mendeskripsikan tugas dan memberikan tugas gerak pada peserta didik. Kemudian peserta didik itu mempelajari gerakan yang telah diberikan sesuai kriteria yang telah ditentukan oleh guru tersebut. Nah, untuk kegiatan penutup, setelah seorang peserta didik diberi tugas untuk memimpin rekannya melakukan pendinginan sehingga dengan tujuan peserta didik dapat rileks setelah melakukan kegiatan pembelajaran itu berlangsung. Kemudian guru melakukan refleksi terhadap materi yang telah dipelajari dan juga sekaligus memotivasi dan mengevaluasi dari materi yang telah dilaksanakan. Sejak saat itu murid diberi kesempatan untuk memberikan pertanyaan atau bertanya mengenai materi. Setelah pembelajaran selesai, guru menyuruh salah satu peserta didik atau KM untuk memimpin doa dan menyampaikan salam. Peserta didik setelah pembelajaran itu selesai, peserta didik dikembalikan ke kelasnya masing-masing secara tertib dan merapikan peralatan yang setelah digunakan ke tempat semula. Nah, untuk penilaian pembelajaran, pengetahuan berupa tulisan seperti soal PG, pilihan ganda atau uraian, dan juga bisa mengenai lisan atau seperti tanya jawab terhadap
pembahasan materi dengan guru dengan peserta didiknya. Untuk keterampilan, tentunya dinilai berdasarkan kemampuan atau gerak untuk unjuk kerja praktek dalam melakukan gerakannya. Nah, itu untuk RPP dari yang versi lama, sedangkan untuk dalam RPP yang penyederhanaannya itu lebih ditekankan pada poin-poin inti yang sebelumnya saya katakan. Seperti eee, lebih menekankan pada, efektivitas dan efisiensi dalam penyampaian dari RPP daripada RPP yang penyederhanaan ini daripada RPP yang sebelumnya. Mungkin sekian dari pemaparan materi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.